Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak ustazah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi terakhir kita pada pelajaran fikih, yaitu tentang ziarah ke Madinah. Kenapa kita disunnahkan untuk berziarah ke Madinah? Ternyata ada alasan yang sangat luar biasa. Disyariatkan untuk berziarah ke Madinah karena ada 5 keutamaan di kota Madinah. Anak ustazah sekalian, yang pertama adalah tentang keutamaan kota Madinahnya. Kemudian yang kedua, kenapa kita disunahkan untuk berziarah ke sana? Ada Masjid Nabawi, kemudian ada keutamaan Raudhah, ada keutamaan Masjid Quba. Kemudian yang kelima adalah keutamaan makam Baqi dan Uhud. Baiklah, ustazah akan jelaskan satu persatu, mohon diperhatikan materi terakhir kita kali ini. Yang pertama adalah keutamaan kota Madinah. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha Taala sammal Madinata Tabbah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menamai kota Madinah dengan kota Tabbah. Apa itu Tabbah? Tabbah adalah kota yang terbaik, kota yang menjadi cikal bakal sejarah Islam yang luar biasa sehingga kita bisa mengenal Islam sampai saat ini. Di mana ini adalah kota Rasulullah berhijrah untuk mendakwahkan Islam, kota yang menerima dakwah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, keutamaan dari ziarah ke Madinah adalah di kota Madinah itu ada Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah SAW, Masjid Nabawi. Nah, dalam sebuah hadis tentang Masjid Nabawi ini, keutamaannya yaitu adalah disunahkan bagi seorang muslim untuk berziarah ke Masjid Nabawi. Kenapa? Salatu fi masjid hadza khairun min alfi salatin fi ghairihi minal masajid illa Masjidil Haram. Jadi salat di Masjid Nabawi itu memiliki 1000 kebaikan daripada masjid-masjid yang lain kecuali Masjid Al-Haram, Masjidil Haram yang ada di Makkah. Jadi sholat di sini 1000 kali lebih baik daripada sholat di masjid-masjid lain. Makanya ini sangat sangat disunahkan dan diutamakan kalau kita melakukan ibadah haji dan umrah, yaitu untuk berziarah ke Madinah. Kemudian keutamaan yang ketiga, seperti ustazah jelaskan dalam prolog pertama tadi, yaitu tentang keutamaan Raudhah. Apa itu Raudhah? Raudhah adalah taman ya. Raudhah itu dalam bahasa Arab artinya taman. Raudhah ya. Jadi antara rumah Rasulullah, Raudhah ini berada dalam Masjid Nabawi, antara rumah Rasul dan mimbar tempat Rasulullah berdakwah. Nah, itu ukurannya kira-kira 330 meter. Antara rumah Rasul dan mimbar Rasul adalah Raudhah. Raudhah itu seperti taman-taman surga. Nah, di sini adalah tempat dikabulkannya doa. Ketika berdoa di Raudhah itu mustajab insyaallah ya. Allah akan cepat mengabulkan doa. Kenapa? Rasulullah SAW meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid al-Mazini bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ma baina baiti wa mimbari raudhatu min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku terdapat taman dari taman-taman surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, inilah keutamaan Raudhah. Jadi mustajab dikabulkannya doa. Kemudian keutamaan yang keempat dari ziarah ke Madinah adalah tentang keutamaan Masjid Quba. Keutamaan sholat di Masjid Quba. Apa itu Masjid Quba? Ada yang tahu? Ya, Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tidak jauh dari Masjid Nabawi di pinggiran kota Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersuci
di dalam rumahnya, kemudian ia mendatangi Masjid Quba dan sholat di dalamnya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa yang berwudu atau bersuci dari rumahnya, kemudian dia berangkat menuju Masjid Quba dan melaksanakan sholat 2 rakaat di sana, dia mendapatkan kebaikan atau pahala setara dengan pahala umrah. Kenapa? Karena Masjid Quba ini adalah sejarah pertama kali Rasulullah membangun, dan di sini Rasulullah juga ikut membangun gitu, bersama sahabat membangun masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Kemudian keutamaan yang terakhir dari ziarah ke Madinah adalah mengunjungi makam Baqi dan Uhud. Makam Baqi adalah makam para sahabat, para istri dan anak-anak Rasulullah SAW, ya, sebagian di sana dimakamkan, begitu juga sebagian sahabat dimakamkan di sana, dan sebagian para syuhada yang syahid pada perang Badar dan perang Uhud. Nah, ini sangat utama sekali untuk berkunjung ke sana. Kenapa? Inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah anak-anak sekalian, mungkin ini tentang materi terakhir dalam pembelajaran fikih, yaitu tentang ziarah ke Madinah. Ada 5 keutamaan dari disunahkannya kita untuk berziarah ke Madinah, yaitu yang pertama, kebaikan kota Madinah. Yang kedua, yaitu tentang keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Yang ketiga, tentang keutamaan berdoa di Raudhah atau taman-taman antara rumah Rasul dengan mimbarnya yang akan menjadi taman-taman surga insyaallah. Kemudian yang keempat adalah keutamaan sholat di Masjid Quba, dan yang terakhir adalah mengunjungi makam Baqi dan Uhud. Semoga anak-anak ustazah sekalian paham dengan materi kita kali ini. Setelah video pembelajaran ini, ustazah akan mengirimkan beberapa soal. Silakan anak ustazah kerjakan dan dikirimkan langsung ke nomor ustazah seperti biasanya. Oke, kebaikannya semuanya dari Allah, kekurangannya dari ustazah sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.